sampai bapak tiap bulan tak potongin separuh, tak jadi cashback, lama-lama tabungan umroh bapak mencapai katakan 30 juta ya, karena biaya umroh kurang lebih 30 juta lah misalnya gitu kan. Berarti bapak, saya akan langsung berangkatkan umroh dengan duit cashback yang bapak tidak pernah dapatkan di tempat lain. Wah, luar biasa. Kenapa tuh? Sekarang pertanyaan saya, bapak ke Alfamart, Indomart dan lain-lain di luar sana belanja 1 juta, 2 juta, 100.000, 500.000, bisa nggak menerima 2.000 rupiah saja deh dari keuntungannya Alfamart? Selamat bergabung di Entrepreneur College Channel. Mari subscribe, like, and komentarnya ya. Channel ini mengupas tentang bisnis, ekonomi, kewirausahaan, dan kemandirian, serta ketahanan keluarga. Jangan lupa pencet loncengnya ya, supaya Anda terus mengikuti info-info update dari kami. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara-saudara semuanya. Sebelumnya kita bersyukur atas rahmat Allah SWT kita bisa bertemu di sini. Salawat dan salam untuk junjungan baginda Rasulullah. Sebelum dilanjut, kami ucapkan terima kasih sudah bapak-bapak sudah mau datang ke tempat kami yang info akan datang tentang ekonomi ya Pak ya, kira-kira ya Pak. Dan menurut saya ini hal-hal yang menarik lah, mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan kita nih pengurus, dan mudah-mudahan juga nanti ada ada info-info yang bisa kita gunakan untuk kita jalankan. Saya rasa cukup itu aja Pak, biar nanti bisa apa yang Bapak sampaikan bisa lebih panjang lagi, nanti banyak sambutan malah ya belakang. Ya Pak Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya minta memperkenalkan diri dulu kepada Pak Yeseni untuk memperkenalkan diri dulu kepada beliau. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu ala man la nabiyya ba'dah wa alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahibul fadilah yang berhormat Pak RD, Komandan Pak Syahrir, ini teman baik saya. Alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan beliau, dan juga bapak-bapak sekalian dari komunitas ini tempat ini. Semoga Allah semua memberkahi pertemuan kita semua ini. Saya saya respect, saya senang hadir di tempat ini, ketemu dengan bapak-bapak untuk suatu acara yang nanti Pak Khairus Salim dari Nusamat itu Nusantara Mat. Kalau NU itu identik dengan narasi Nusantara. Jadi teman-teman Pak Nur Salim ini dari LPNU dengan Gus Holak ini yang punya garis silsilah ke Fatahillah Betawi. Beliau ini asli yang punya Jakarta ibaratnya. Keluarga beliau juga di Bamus, Betawi dan lain-lain. Jadi saya tadi tanya apa yang kita diskusikan setelah ibu kota ini pindah hal gitu. Ya, nanti kita share dengan bapak-bapak juga, karena bagaimanapun juga Republik Indonesia atau Merah Putih ini ada hubungan yang spesial dengan Jakarta. Jadi karena itu perjuangan ekonomi, perjuangan politik dan lain-lain perlu dipersiapkan sedini mungkin. Terutama ekonomi, karena ekonomi ini biasanya lintas
lintas macam-macam, agama, lintas etnis, lintas komunitas. Semua kita, saya mengutip istilahnya Pak Syafi'i Ma'arif almarhum, dia Syafi'i, Muhammadiyah itu sudah mengisi perut umat. Sudah mengisi otak umat gitu ya. Dengan pendidikan Muhammadiyah di berbagai tempat. Bahkan di Papua itu perguruan tinggi Muhammadiyah itu banyak mahasiswa Kristen gitu ya. Tetapi yang belum sukses dilakukan oleh Muhammadiyah adalah mengisi perutnya, perut umat. Saya 2 hari yang lalu ke pesantren Pak Fadlan Garamata karena saya sering berdiskusi dengan beliau. Tadi saya punya guyonan, komandan, kepada beliau. Orang Papua itu katanya semakin Islam itu semakin pro NKRI ya. Jadi karena itu supaya pro-nya itu kuat, tidak boleh hanya diisi otaknya saja. Otaknya dengan dakwah, dengan pendidikan, tapi juga perut. Karena perut ini punya hak. Apapun agamanya, apapun etnisnya, perut ini kalau teriak sama. Ya. Pemberontakan santri gontor itu karena masalah perut juga, masalah cateringnya nggak cocok sama anak-anak. Jadi saya dalam posisi ini, teman-teman sekalian, mengajak Pak Hairul Salim dan Gus Kolak untuk presentasi di depan antum semua. Beliau ini punya model bisnis namanya Nusantara Mart, atau dalam ininya mungkin minimal tapi berbasis digital, yang itu adalah kehendak zaman dan tidak mematikan warung yang ada, itu poinnya. Jadi warungnya Pak RW itu makin mendunia kira-kira karena ada marketplace di tempatnya Pak Hairul Salim. Yang sekarang terjadi kadang-kadang adanya warung besar itu mematikan warung kecil. Kalau ini enggak, ini justru menghidupkan. Itu yang saya bawa semangat itu, dan tidak sekedar menghidupi si pemilik warung, tapi juga menghidupi katakanlah misalnya ya organisasi komunitasnya. Si komunitas RW atau komunitas koperasi itu bisa mendapatkan insentif sampingan dari bisnis anggotanya. Nanti bagaimana detailnya Pak Hairul Salim yang prinsipnya kita maju bersama, ekonomi digital ini kita rebut untuk sebanyak-banyaknya menyejahterakan rakyat Indonesia. Sebab rakyat ini pemilik saham terbesar dari Republik Indonesia. Karena itu, ayo kita semua di setiap lini terdekat dengan kita mobilisir untuk masuk dalam peradaban baru yang namanya ekonomi digital. Sebab jika ini tidak dikelola dengan baik, ya, potensi ekonomi ini akan berimbas kepada strategi yang lain di bidang politik. Ya. Saya 2026 masuk ke Lemhanas. Kebetulan juga punya konsentrasi di isu tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ya, kesimpulannya sementara juga kurang lebih hampir sama. Jadi ekonomi akan membeli politik. Jika rakyat mengabaikan, maka potensi itu juga tidak maksimal. Karena itu teman-teman sekalian, saya sama sekali tidak terikat dengan partai politik manapun. Jadi ini gerakan ekonomi murni, tidak ada gerakan politik. Bahwa saya menyampaikan ada kemungkinan implikasi-implikasi politik itu wajar. Sebab faktanya memang ada gerakan ekonomi itu bisa berimbas kepada politik, tapi tidak politik praktis. Ya, partai kita tetap miskin-miskin soalnya. Ya, tapi insya Allah niat baik, niat tulus dari teman-teman NU untuk pemberdayaan ekonomi rakyat ini semoga berimplikasi juga kepada ekonomi besar. Sebab 2023 yang diramalkan resesi itu bisa kita nihilkan, bisa kita perkecil mitigasi dampaknya apabila rakyat bergerak.
98 itu kan krisis juga, ya, imbasnya di mana-mana. Tetapi rakyat kecil tetap hidup, tetap bisa nafas karena ekonomi real di lapangan, ekonomi yang di dapur-dapur kita ini tetap ngebut. Ya bahaya sekali kalau ekonominya di dapur-dapur kita ini sampai mati, ya, kan? Nah, yang dilakukan oleh Pak Khairul Salim dan kawan-kawan ini kan menghidupkan dapur-dapur di rakyat-rakyat kita supaya anak-anak kita, tetangga-tetangga kita tetap terisi perutnya dengan penuh, sehingga otaknya juga gampang diisi dengan ilmu penuh juga. Nah, jadi terakhir dari saya, terima kasih atas berkenannya Bapak-bapak dan atas undangannya sahabat baik saya Pak Syahril. Semoga undangan ini dan pertemuan kita ini dibarokai Allah. Amin. Kelanjutan ide ekonomi Pak Khairul Salim dan kawan-kawan juga dimudahkan oleh Allah. Ya, karena ini butuh nafas panjang, maka Pak Khairul Salim monggo dijelaskan detail-detailnya supaya kawan-kawan ini paham apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. What's do and don't-nya jangan sampaikan. Nah, kalau cashback Bapak mencapai angka 1 juta, maka cashback itu akan saya potong separuh. Yang Bapak terima hanya separuhnya, tunai ya. Yang separuh tidak Bapak terima, saya potong. Untuk apa? Untuk saya bikin tabungan umroh atas nama Bapak sendiri. Ya, sampai Bapak tiap bulan tak potongin separuh, tak jadi cashback, lama-lama tabungan umroh Bapak mencapai katakan 30 juta. Ya, karena biaya umroh kurang lebih 30 juta lah misalnya gitu ya. Berarti Bapak, saya akan langsung berangkatkan umroh dengan duit cashback yang Bapak tidak pernah dapatkan di tempat lain. Wah, luar biasa. Kenapa tuh? Sekarang pertanyaan saya, Bapak ke Alfamart, Indomart dan lain-lain di luar sana belanja 1 juta, 2 juta, 100 ribu, 500 ribu, bisa nggak menerima 2.000 rupiah saja deh dari keuntungannya Alfamart? Nggak bisa kan? Bapak nggak akan bisa menikmati keuntungannya Alfamart karena Bapak pelanggan. Betul nggak? Itu bedanya dengan sama. Bapak pelanggan aja tak kasih duit, Pak, tak kasih duit. Itu loh. Tapi harga sama. Harga yang ada Pak Mul tadi Iya, maksudnya harga sama yang warungnya sama, karena harga yang saya jual sama dengan harga warungnya Pak Mul. Pak Mul, jadi yang menaikkan harga atau menurunkan harga bukan sama, Pak. Pak Mul yang pemilik warung. Loh, Pak Mul akan berpikir begini. Loh, kalau kita rugi dong. Nah, saya mau kasih tahu. Ini contoh, Pak Mul jualan Aqua lah. Berapa Pak satu botol Pak? Berapa? 4.000. Ya, ini real Bapak sekarang jual 4.000. Kulakan berapa? Kulakan Bapak harganya berapa? Belanjanya berapa? Katakan 3.000. 3.000. Oke ya. Pak Mul belanja 1 botol 3.000. Dijual 4.000. Bapak belinya berapa? Bapak pembeli Bapak 4.000 dong. Bapak sebagai pembeli belanjanya ke Pak Mul 4.000. Pak Mul dapat untung 1.000. Betul nggak? Nah, Pak cashback Bapak berapa? 30.000. Berapa? 30.000. Itu berapa di situ? 3.000. Enggak, di level 2? 3.000 atau 27.000. Nah, 27 ribuan. Ya. Terus di level 3 berapa? 202, 500. 200, 2.500. Di level 1, 2, 3, 4 1.350.000. 1.350.000. Jadi kalau Bapak belanjanya tetap berapa? 300.000. Belanjanya tetap 300.000, cashback Bapak 1 juta. 1.350.000. Kalau bawa orang. Kalau bawa orang. Iya. Kalau bawa orang 1.000 maksudnya. Habis 1.000 ya 10. Iya, karena hitungannya itu belanja pribadi dan belanjanya grup. Kan jadi keuntungan bersama lah. Kita bagi-bagi. Grup warga sini. Nah,
gitu kan? Nah, coba sampai level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Level 6 berapa, Pak? Level 6 berarti 94.500.000. 90. 1 juta pas setengah. Belanja sampean berapa? 300.000. Tetap 300. Luar biasa. Luar biasa. Apalagi level 8 ini. Nah, 9 miliar. 9 miliar. Belanjanya berapa? 300.000. 9 miliar 450 juta. Ternyata ada cara mencari duit begini. Itu akumulasi 3.000 itu personal atau Personal. grup? Setiap orang Dari itu. Iya, setiap orang belanjanya kan 300.000. Ah, Tidak boleh kurang. Kalau kurang kan pakai dong. kalau dari akumulasi level 6 itu salah satu di antaranya nggak mencapai 300.000. Gimana? Level 6 jadi dari salah satu di antaranya. Oke, anggap aja begini. Ini nama bapak siapa? Adi. Adi, ya. Ini namanya Pak Adi. Salah satu dari 10 orang ini ternyata dia hanya belanja 30.000. Kan begitu? Iya, iya. Pertanyaan saya, Pak Adi belanja nggak? Berapa belanjanya? 300.000. Ya Pak Adi tetap dapat. Yang tidak dapat dia yang belanjanya hanya Kurang dari 300. 30.000. Nggak mencapai ke level 6 itu ya? Kagak. Jadi ini bukan multi level, Pak.